Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Lukiana Putri akan mempresentasikan materi yang berjudul akad-akad lainnya. Pada presentasi kali ini akan dibahas akad-akad yang di luar akad umum yang terjadi dalam transaksi kehidupan sehari-hari. Berikut presentasi saya mengenai akad-akad lainnya. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya mengenai akad-akad lainnya dalam transaksi muamalah Islam. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, jenis akad-akad lainnya dalam Islam, lalu yang kedua, sumber hukum yang mengatur akad-akad tersebut. Yang pertama ada akad sarf. Sarf adalah transaksi jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis. Para fuqaha mengatakan transaksi sarf diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi. Lalu yang kedua adanya akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Menurut PSAK nomor 59, akad wadiah terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, wadiah amanah. Wadiah amanah adalah akad yang dimana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Lalu, wadiah yad damanah, penjamin wadiah. Akad jenis ini merupakan akad yang dimana pihak yang menerima penyimpanan memberikan jaminan atas keamanan dan pemeliharaan barang atau uang yang disimpan. Lalu yang ketiga, wadiah yad tijarah. Jenis akad ini adalah bentuk wadiah di mana nasabah atau pihak yang menyimpan memberikan izin kepada titipan untuk menggunakan dana atau barang yang disimpan untuk tujuan operasional atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang terakhir, wadiah yad munawwamah, yaitu pihak yang menerima penyimpanan diizinkan untuk menggunakan dana atau barang yang disimpan, tetapi dengan syarat bahwa semua keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Sumber hukum dari akad wadiah yaitu yang pertama Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, dan hadis Nabi yang berisi, tunaikan amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membahas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya ada akad al-wakalah. Secara bahasa, kata al-wakalah berarti al-tafwid, penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Ada beberapa jenis wakalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Lalu yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-amah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutalakah. Sumber hukum dari akad al-wakalah. Yang pertama ada Al-Quran, Quran surat Al-Kahfi ayat 19 dan Quran surat Yusuf ayat 55. Lalu selanjutnya ada hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya akad al-kafalah. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung makful anhu. Sumber hukum akad kafalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi. Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 37 dan Quran surat Yusuf ayat 72. Lalu sumber berasal dari hadis Nabi.
Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi. Selanjutnya ada Qadrul Hasan. Qadrul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti ini sesuai dengan ketentuan syariah Islam, tidak ada riba di dalamnya. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Sumber hukum Qadrul Hasan berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 dan Sunnah Nabi, hadis Nabi, yang berisi, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada akad al-hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Sumber hukum akad al-hiwalah berasal dari sunnah hadis Nabi yang berisi, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada akad al-ran. Han secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggunan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atau utang. Sumber hukum akad al-ran berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah dan Sunnah Nabi, hadis Nabi, yang berisi dari Aliyah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya akad jualah atau hadiah. Menurut fikih, jualah diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan diharapkan. Sumber hukum akad jualah berasal dari Quran surat Yusuf ayat 71 dan hadis Nabi, hadis riwayat muttafaq alaih. Baik, selanjutnya ada chart card dan syariah card. Chart card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu hamil al-bitakah sebagai alat pembayaran atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan musdir al-bitakah pada waktu yang telah ditetapkan. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit dengan hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu sumber hukum dari chart card dan syariah card, Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Lalu bersumber dari hadis Nabi, telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki yang disolatkan. Rasulullah bertanya apakah dia mempunyai warisan. Para sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi apakah dia mempunyai hutang. Para sahabat menjawab iya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Baik, itulah mengenai akad-akad lainnya selain di luar akad-akad pada umumnya. Saya akan menyimpulkan presentasi pada kesempatan kali ini.
Pada presentasi kali ini telah dibahas berbagai jenis akad selain dari akad-akad pada umumnya. Akad-akad lainnya ini mencakup bentuk kontrak yang memiliki karakteristik dan tujuan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masing-masing akad memiliki makna dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan pelaksanaannya dalam transaksi muamalah. Dalam praktiknya, akad-akad ini memberikan fleksibilitas dan solusi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis dan keuangan baik skala kecil maupun skala besar. Akad-akad lainnya ini merupakan akad tabaru yang artinya bertujuan untuk saling tolong-menolong bagi seseorang atau beberapa kelompok yang tidak mampu. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai akad-akad lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.